Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang selalu istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan selalu berusaha menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Khatib terlebih dahulu menyampaikan wasiat takwa khusus untuk diri pribadi khatib, juga untuk seluruh para jamaah. Hendaknya lah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, sendirian atau di tempat ramai banyak orang. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Beruntung di akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni sorga.
selamat dari api neraka. Mari kita bentengi diri kita, keluarga kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan oleh Syekh Jinnun, yakni Syekh Abdul Faid Ibrahim radhiyallahu anhu, ia telah berkata, kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut dia akan menjauh. Wa kullu ragibin talibun, dan setiap orang yang suka atau yang cinta, ia akan mencari apa yang ia sukai, apa yang ia cintai. Wa kullu anisim billah, dan setiap orang yang jenak dengan Allah, mustauhisun bil khalqi, ia akan merasa asing dari makhluk, yakni dari seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin, tadi dijelaskan bahwa kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut maka ia akan menjauh, akan menghindar dari yang ia takuti. Jikalau seseorang takut di akhirat nanti mendapatkan azab Allah yang sangat pedih, yang sangat keras, yang sangat menyakitkan, yang sangat menyengsarakan, yang sangat menghinakan, maka tentu ia akan menjauh dari perbuatan-perbuatan dosa, di mana perbuatan dosa tersebut menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Ia akan menjauh dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, itu artinya kita oleh Allah akan dijauhkan dari neraka. Dan dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan beribadah kepada Allah, itu artinya kita akan mendapatkan apa yang ia ingin, apa yang kita inginkan, yaitu sorga. Walaupun kita beribadah bukan karena sorga, kita beribadah karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan dosa dari Allah, mengharap pahala yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam sorga. Kemudian yang kedua, wa kullu, dan setiap orang yang suka, yang cinta, wa kullu ragibin talibun, ia akan mencari. Apabila seseorang suka di akhirat nanti, merasa senang, merasa suka oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna tiada tara, maka tentu selama hidupnya di alam dunia ia akan mencari apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang suka atau cinta kepada ilmu, tentu ia akan mencari ilmu. Kalau ia suka uang, tentu ia akan mencari uang. Artinya, apabila kita menyukai sesuatu, maka kita harus mencari sesuatu yang kita sukai tersebut. Kalaulah kita suka masuk ke dalam surga, maka kita harus mencari jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga, yaitu segala macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang apabila kita mengerjakannya semata-mata karena Allah, Allah akan ridho kepada kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya nanti. Kemudian yang ketiga, wa kullu anisim billah, dan setiap orang yang jenak dengan Allah, mustauhisun bil khalqi, maka ia akan merasa asing dari makhluk. Kalau seseorang sudah jenak dengan Allah, sudah merasa dekat kepada Allah, bahkan merasa nikmat, merasa lezat, merasa senang ketika dekat kepada Allah, maka ia akan merasa asing dari seluruh manusia. Sehingga
diterangkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, beliau telah menjelaskan kepada kita, lau juqtum halawatal wuslah la aradtum mararatal qati'ah. Seandainya engkau telah mencicipi, telah merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya dekat dengan Allah, maka niscaya engkau akan tahu, engkau akan merasakan betapa pahitnya putus hubungan dengan Allah, betapa alangkah pahitnya jauh dari Allah. Maka ketika seseorang sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, nikmatnya dekat dengan Allah, lezatnya dekat dengan Allah, maka manakala ia jauh dari Allah, dia akan merasa pahit, akan merasa sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Maka oleh karenanya ia selalu berusaha semaksimal mungkin, bagaimanapun caranya, untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan hati kita tenang, batin kita tentram, jiwa kita menjadi damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, itu adalah merupakan tangga yang paling pertama dan yang paling utama untuk kita bisa menggapai, meraih kebahagiaan yang hakiki, baik dunia dan akhirat. Manusia hidup di alam dunia tidak hanya sekedar butuh materi, tapi juga manusia butuh ketenangan hati. Buat apa uang banyak, harta berlimpah luah? Kalau istilah orang Sunda, bro dipantok, bro dijuru, ngalayah di tengah imah. Uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, bahkan istrinya 4. Buat apa itu semuanya serba ada apabila kita tidak mendapatkan ketenangan hati? Untuk mendapatkan ketenangan hati, maka hendaklah kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ingatlah, dengan sebab berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu merasakan dekat dengan Allah, maka ia akan selalu berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu berada dalam petunjuk Allah, akan selalu berada dalam bimbingan Allah. Ia oleh Allah akan dijaga, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkannya. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka oleh karenanya, apabila kita ingin merasakan manisnya, lezatnya, nikmatnya dekat dengan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dengan doa Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaik, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kenikmatan, kelezatan dekat denganmu, dekat memandang wajahmu, dan selalu rindu kepadamu, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun yang apabila sudah merasa dekat kepada Allah dan selalu berusaha untuk mendekati Allah, maka ia akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah merasakan manisnya, nikmatnya dekat dengan Allah, maka ia akan dapat merasakan betapa alangkah indahnya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, ia selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah. Ia selalu berada dalam bimbingan Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Apabila kita selalu berzikir kepada Allah, maka insya Allah kita akan selalu bersama Allah. Dan apabila kita selalu bersama Allah,
maka insya Allah hidup kita akan tenang apabila kita sudah merasakan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah dengan mata kepalamu, dengan mata hatimu, dengan mata batinmu, maka yakinkan dengan seyakin-yakinnya dalam hatimu bahwa Allah selalu melihat kamu. Allah selalu mengetahui apapun yang kamu kerjakan, baik atau buruk yang kita lakukan. Allah selalu menjadi saksi, Allah selalu melihatnya, dan pasti Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.